Kadang-kadang ada orang yang mengambil ponsel Anda tanpa izin dan membaca SMS yang ada di dalamnya. Teman saya pernah menghadiri undangan umum, yaitu pesta makan malam yang diadakan oleh seorang hakim. Semua yang hadir adalah ulama terkemuka. Teman saya itu duduk di tengah-tengah mereka dan berbincang-bincang tentang beberapa hal. Ia merasa terganggu dengan ponselnya yang ditaruh dalam sakunya. Kemudian ia mengeluarkannya dan menaruhnya di atas meja yang ada di sampingnya. Ketika itu salah satu guru yang ada di sampingnya sangat responsif dalam berbincang dengannya. Secara refleks, guru itu mengambil ponsel tersebut dan mengangkatnya. Dan begitu melihat ke layar, wajahnya langsung berubah dan mengembalikan ponsel itu ke tempatnya. Teman saya itu menahan tawa. Saya heran waktu itu. Kemudian setelah keluar, saya menumpang mobilnya dan dia menaruh ponselnya di sampingnya. Lalu saya mengangkat ponsel itu seperti yang dilakukan oleh guru saya tadi. Setelah melihat layar, saya langsung tertawa terpinggal-pinggal. Anda tahu kenapa? Biasanya orang menulis kata-kata tertentu di layar ponselnya. Ada yang menulis nama atau ingatlah pada Allah, jangan lupa bismillah, atau sebaik kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Sementara teman saya ini menulis seperti ini: kembalikan ponsel ini. Dasar orang usil. Orang semacam itu banyak sekali jumlahnya. Mereka selalu mencampuri urusan orang lain. Adalah hal biasa bila seseorang menumpang mobil Anda kemudian membuka laci yang ada di depannya dan melihat apa isinya. Atau seorang wanita membuka tas milik temannya untuk mengambil lipstik atau eyeshadow. Atau terkadang seseorang menelpon Anda dan menanyakan di mana posisi Anda, lalu Anda menjawab sedang jalan-jalan, lalu dia bertanya di mana, dengan siapa, dan lain sebagainya. Banyak orang di sekitar kita yang memperlakukan kita dengan cara semacam itu. Lalu bagaimana cara kita menghadapi mereka? Yang paling penting, jangan sampai Anda kehilangan dia. Berusahalah untuk tidak berbenturan dengannya. Berusahalah agar tidak ada seorang pun yang marah kepada Anda. Anda harus cerdas untuk keluar dari situasi tersebut tanpa menimbulkan masalah antara Anda dengan dia. Jangan gegabah mencari musuh atau kehilangan teman, apapun alasannya. Satu tips untuk Anda. Salah satu cara yang paling baik untuk menghadapi orang yang usil adalah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan atau beralih ke topik lain yang benar-benar berbeda supaya dia melupakan pertanyaan yang pertama. Misalnya, dia bertanya kepada Anda, berapa gaji Anda sebulan? Jawablah dengan halus dan tersenyum. Kenapa? Apakah Anda punya pekerjaan yang menarik untuk saya? Dia akan menjawab, tidak, hanya ingin tahu. Katakanlah, hari-hari ini banyak masalah dengan urusan gaji. Tampaknya hal itu disebabkan karena naiknya harga minyak. Dia akan menjawab, apa hubungannya dengan minyak? Katakanlah, minyaklah yang mengendalikan harga barang-barang. Apa Anda tidak tahu bahwa perang-perang itu terjadi gara-gara minyak? Dia akan berkata, tidak, itu tidak benar, karena perang-perang itu punya sebab-sebab yang lain. Dan memang dunia sekarang ini penuh dengan perang, baik perang politik, perang dagang, perang banyak sekali istilah perang-perang yang terjadi dalam dunia ini. Dengan begitu, dia akan melupakan pertanyaannya yang pertama. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bukankah Anda berhasil keluar dari situasi tersebut dengan cerdas? Begitu juga ketika dia menyatakan tentang pekerjaan Anda atau kemana Anda akan pergi. Tanyakan padanya, kenapa Anda mau ikut dengan saya? Dia pasti akan menjawab, entahlah, tapi tolong beritahu saya. Maka katakan, kalau Anda pergi dengan saya, Anda harus membayar semua tiketnya. Di situ dia akan masuk ke dalam topik tiket dan melupakan topik yang asli, dan seterusnya. Dengan begitu, kita bisa keluar dari situasi semacam itu tanpa menimbulkan masalah antara kita dengan orang lain.